Assalamualaikum. Pembelajaran dan asesmen berdasarkan KMA nomor 1503/2025. Pedoman implementasi kurikulum khususnya pada RA dan MI menekankan integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, asesmen, dan umpan balik. Kita awali dengan menganalisis capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran memiliki kekhasan yang mendasari proses pembelajaran di madrasah. Apa saja yang dimaksud? Pembelajaran fleksibel. Maksudnya, proses belajar berjalan lambat pada periode tertentu, sehingga membutuhkan waktu lebih panjang. Pendidik memiliki waktu untuk mengatur materi pembelajaran dengan fleksibel. Berikutnya, sesuai kesiapan murid. Apa artinya? Fase belajar menunjukkan kompetensi murid, sedangkan kelas menunjukkan kelompok berdasarkan usia. Murid dapat belajar materi fase sebelumnya yang belum tuntas. Rencana kolaboratif, artinya satu fase biasanya melintas kelas. Guru perlu berkolaborasi lintas kelas untuk menyampaikan informasi proses belajar dan merencanakan pembelajaran yang berkesinambungan. Pemetaan CP, materi, dan topik Pancacinta. Yuk kita kulik sedikit. Yang pertama, analisis CP, membaca dan memahami CP dari mata pelajaran yang diampu, mencari kata kunci atau konsep yang dapat dihubungkan dengan nilai-nilai kemanusiaan, spiritualitas, atau lingkungan. Berikutnya, identifikasi benang merah. Setelah menemukan kata kunci, mengidentifikasi topik Pancacinta mana yang paling relevan dengan konsep utama materi. Lanjut, membuat koneksi KBC. Dari benang merah tersebut, dikaitkan dengan salah satu atau beberapa topik dari Pancacinta KBC. Sekarang yang kedua, menyusun tujuan pembelajaran. Setelah menganalisis CP, pendidik mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari murid dalam satu fase. TP yang disusun harus operasional dan konkret dengan mengintegrasikan topik Pancacinta. Komponen tujuan pembelajaran apa saja? Yang pertama, kompetensi, kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan oleh murid. Yang kedua, lingkup materi, konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Konteks, kontekstualisasi materi dengan kebutuhan hidup sehari-hari yang berkaitan dengan karakter dan nilai-nilai Pancacinta. Itu 3 komponen tujuan pembelajaran. Nah, sekarang kita berikan 5 tips membuat tujuan pembelajaran versi KBC. Yang pertama, integrasi lintas dimensi. Maksudnya apa? Pastikan TP tidak hanya berisi pengetahuan tetapi juga sikap dan keterampilan. 2. Hubungkan dengan Pancacinta. Secara eksplisit hubungkan TP dengan salah satu atau beberapa topik Pancacinta. Lanjut, fokus pada makna bukan sekadar prosedur, mendorong pemahaman dan bukan hanya langkah-langkah yang benar. Lanjut, arahkan pada perilaku nyata. Rumuskan tujuan pembelajaran yang dapat diamati dalam perilaku sehari-hari murid, tidak hanya di dalam kelas. Kelima, gunakan bahasa yang mendorong empati dan holistik. Artinya, gunakan kata-kata yang memicu kesadaran akan kelestarian, menghargai perbedaan, atau menunjukkan kepedulian. Ini ada alternatif merumuskan tujuan pembelajaran. Alternatif pertama, merumuskan TP secara langsung berdasarkan CP dengan mengintegrasikan topik Pancacinta. Sederhana dan langsung. Alternatif kedua,
merumuskan TP dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP, dan mengintegrasikan topik Pancacinta secara terstruktur dan mendalam. Alternatif ketiga, merumuskan TP lintas elemen CP. Ini untuk pembelajaran yang terintegrasi dan holistik. Baik, yang ketiga adalah menyusun alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran dikembangkan setelah merumuskan TP, berfungsi sebagai silabus untuk perencanaan dan pengaturan pembelajaran serta asesmen jangka waktu 1 tahun. ATP dikembangkan tiap fase, selanjutnya ditetapkan per tahunnya. ATP perlu dikembangkan secara kolaboratif lintas kelas atau tingkatan dalam satu fase. Pada pendidikan khusus, penyusunan ATP boleh dilakukan lintas fase. Bagaimana cara menyusun TP menjadi alur atau metode pengurutannya bagaimana? Yang pertama, pengurutan konkret ke abstrak. Berikut pengurutan deduktif dari konten bersifat umum ke konten spesifik, pengurutan mudah ke sulit, pengurutan hierarki, keterampilan sederhana sebelum keterampilan kompleks. Pengurutan prosedural, artinya tahap demi tahap. Scaffolding, meningkatkan standar performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Scaffolding. Berikutnya yang keempat, merencanakan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk mencapai kompetensi yang dituju. Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran apa saja itu? Ada 4 ya, identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar, dan asesmen. Yuk kita kuliti atau kita kupas satu persatu. Untuk identifikasi, mengidentifikasi kesiapan murid, karakteristik materi pelajaran, dimensi profil lulusan, topik Pancacinta, dan materi integrasi KBC. Desain pembelajarannya bagaimana? Menentukan TP, kerangka pembelajaran, di dalamnya termasuk praktek pedagogis, kemitraan, lingkungan, pemanfaatan digital. Yang ketiga, pengalaman belajar. Apa maksudnya? Merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, menggembirakan, mendeskripsikan pengalaman belajar melalui memahami, mengaplikasi, merefleksi. Untuk asesmen pada awal, proses, dan akhir pembelajaran. Prinsip pembelajarannya bagaimana? Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Berkesadaran yang seperti apa? Melibatkan murid secara aktif dalam memahami tujuan pembelajaran, memotivasi mereka, mengatur strategi belajar, dan merefleksikan proses belajar. Kalau bermakna, mengaitkan materi dengan konteks kehidupan nyata sehingga murid dapat mengkonstruksi pengetahuan baru. Menggembirakan, menciptakan suasana yang positif, inklusif, dan menyenangkan dalam bingkai kasih sayang dengan metode interaktif dan media menarik. Nah, sekarang kita sudah sampai pada jenis asesmen pembelajaran. Nah, udah mau selesai nih materinya. Asesmen formatif dilakukan di awal dan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik. Tujuan asesmen formatif apa? Untuk disesuaikan dan pemahaman murid dapat diperbaiki secara berkelanjutan. Asesmen awal pembelajaran. Berikutnya asesmen selama proses, memberikan umpan balik cepat. Itu tadi asesmen formatif. Sekarang asesmen sumatif dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Dapat menggunakan observasi dan performa, termasuk praktik menghasilkan produk dan melakukan proyek. Penilaian pencapaian hasil belajar menggunakan konteks otentik
mengumpulkan beragam bukti belajar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.